Sabrina, apa kabar? Puji Tuhan, baik dong Kak. Kalau Luar Kak biasa. Karen gimana nih? Puji Tuhan, Kak Karen merasa sangat senang bisa lagi bersama dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Gloria. Jadi Kak Sabrina merasa senang? Seneng banget dong Kak. Sama, Kak Karen juga merasa senang. Wah, kata lain dari senang apa ya Kak Sabrina? Aku tahu ya. Bersukaria kan Kak? Ah, betul sekali. Gimana kalau kita sekarang nyanyi? Mari kita bersukaria. Wah, boleh banget tuh Kak. Harus penuh semangat ya. Yang semangat adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria. Sebelum kita membuka ibadah kita dengan doa, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 14, Sang Matahari. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Bapak, sekarang kami mau memulai IHMPA kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Karen, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Oke. Dari Kidung Ceria 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, sekarang kita mau
mau membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sudah siap? Kita buka Alkitabnya dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sudah siap? Dalam keadaan terbuka Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang tenang dan pikiran yang tenang, supaya firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendak masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segalanya kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagimu, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah yang kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama Kak Karen. Wah, ini apa ya? Ada kerupuk. Kerupuk itu apa ya? Benar, kerupuk itu makanan. Terus juga ada baju. Wah, bajunya masih bagus lagi. Kita lipat dulu yang rapi. Terus habis baju ada buku. Siapa di sini yang punya buku? Nah, habis buku ada boneka. Siapa yang suka atau punya boneka kesayangan di rumah? Wah, senang ya kalau punya mainan kesayangan ya. Lalu, apa yang kita akan lakukan dengan barang-barang ini? Ada makanan, ada baju, ada buku, dan ada mainan seperti boneka. Untuk tahu lebih lanjut, kakak mau menunjukkan gambar seorang anak kepada kita semua. Kita lihat anak ini. Dia terlihat senang atau sedih? Mulutnya cemberut,
matanya sayu. Berarti dia sedang sedih. Kenapa ya kira-kira dia sedih ya? Coba kita lihat. Dia terlihat lemas. Lemas, mungkin dia nggak pernah makan atau belum makan selama berhari-hari. Lihat juga bajunya. Bajunya compang-camping. Bajunya tidak seperti baju yang dipakai oleh adik-adik di rumah. Lalu lihat juga, wah, dia sepertinya pengen belajar di sekolah, tapi dia tak mampu. Dan juga dia terlihat sedih. Apa ya yang bisa kita perbuat untuk menghibur dia? Nah, adik-adik, kalau anak yang lapar atau kalau adik-adik sedang merasa lapar, apa yang kalian perlukan? Benar sekali, dia memerlukan makanan. Kita lihat, kalau pakaiannya compang-camping, robek-robek seperti itu, apa sih yang dia perlukan lagi? Betul, dia memerlukan pakaian. Dan dia mau bersekolah, tapi dia tidak ada buku, tidak ada pensil, tidak ada penggaris. Jadi dia memerlukan apa? Ya, dia memerlukan alat-alat tulis untuk bersekolah. Dan terakhir, dia terlihat sedih. Apa ya yang kira-kira bisa bikin dia senang? Betul sekali. Dia memerlukan mainan. Sama seperti adik-adik yang punya banyak mainan di rumah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Bisa nggak kita membantu orang-orang yang terlihat seperti anak di sini? Mungkin adik-adik pernah melihat di jalan-jalan, di lampu merah, di jembatan, banyak orang-orang yang terlihat sangat susah. Karena hidupnya itu penuh kelaparan, hidupnya kedinginan, tidak ada baju yang bagus untuk dipakai. Dia tidak bisa bersekolah karena tidak mampu membeli buku dan alat-alat tulis. Dan juga dia sedih, dia tidak memiliki mainan-mainan. Nah, sekarang bisa nggak kita membantu anak-anak seperti itu? Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita membantu sesama kita. Ya, sesama kita itu berarti orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus membantu sesama kita? Pertama, karena itu yang Tuhan Yesus mau kita untuk lakukan. Adik-adik mau membuat Tuhan Yesus senang kan? Nah, selain memberikan alat-alat itu, kita juga dapat berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, kita berdoa untuk orang-orang yang sedang kesusahan, dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sedih. Bisa kita lakukan? Adik-adik, kita bisa mengumpulkan barang-barang seperti makanan, baju yang masih bagus untuk dipakai tapi mungkin sudah kekecilan buat adik-adik, buku-buku tulis yang belum terpakai oleh kalian, dan juga mainan-mainan yang sudah tidak dipakai lagi. Kita bisa menyumbangnya ke mana? Ya, salah satu tempat untuk menyumbang adalah ke gereja. Nanti minta tolong mama papa ya untuk membantu menyumbangkan barang-barang yang kalian miliki di rumah untuk disumbangkan ke gereja untuk orang-orang yang kesusahan. Ayo kita bantu. Nih, Kak Karen sudah ada tas. Adik-adik juga siapkan tasnya. Kak Karen mau masukkan makanan. Nah, Kak Karen juga mau masukkan baju. Bajunya harus baju yang masih bisa dipakai ya. Bukan baju yang udah robek-robek. Kak Karen juga mau masukkan buku. Karena Kak Karen sudah banyak buku di rumah. Dan ini mainan walaupun Kak Karen sangat sayang, tapi Kak Karen yakin mainan ini akan lebih membantu adik-adik yang lain. Masukkan. Oke, paketnya sudah siap untuk Kak Karen bawa ke gereja.
Oke. Adik-adik, bisakah adik-adik mengikuti Kak Karen? Nanti kita lihat ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Minggu Pelayanan Anak di minggu depan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Amin. Nah, sekarang ada Kakak Rahel nih yang akan memberitakan firman Tuhan. Yuk kita langsung ke firman Tuhannya. Nah, adik-adik, tadi kan udah baca tuh Alkitabnya dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sebenarnya itu tuh tentang apa sih? Nah, jadi minggu ini itu kita akan membahas tentang topiknya itu berbagi dengan sesama. Yuk kita langsung nih. Nah, tapi kan tadi udah baca Alkitab tuh, tapi Kakak Rahel mau ingetin lagi adik-adik tentang satu ayat ini, ayat 7 nih, penting banget ya adik-adik. Kita baca bareng-bareng ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, bagus banget ya adik-adik ya. Jadi kita akan langsung ke cerita firman Tuhannya. Tokoh pada minggu ini adalah siapa? Paulus. Siap, kita akan bercerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus ini tadi itu namanya Saulus, tapi karena bertobat menjadi orang yang lebih baik, akhirnya Tuhan menganugerahkan namanya menjadi Paulus. Nah, Bapak Paulus ini itu adik-adik adalah seorang penginjil. Penginjil itu seseorang yang memberitakan firman Tuhan. Kalau zaman sekarang itu namanya pendeta. Jadi Pak Paulus ini itu penginjil yang suka pergi ke kota-kota yang jauh-jauh untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, selain sebagai penginjil, Pak Paulus ini itu juga bekerja sebagai tukang pembuat tenda adik-adik. Nah, pada suatu hari, Pak Paulus ini pergi nih ke kota yang namanya Korintus. Untuk apa? Ya, yang tadi Kakak Rahel bilang, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kali ini Bapak Paulus ingin pergi ke Korintus untuk mengajarkan ke orang-orang bahwa indahnya berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Tuh, Pak Paulus bertemu dengan orang-orang di Korintus untuk memberitahu, hei kalian semua, yuk kita berbagi ke teman-teman, kita berbagi ke sesama, karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan dan perintahkan adik-adik. Akhirnya orang-orang di Korintus mau mendengarkan Bapak Paulus ini. Dia mau mendengarkan, akhirnya tuh ada seorang wanita memberikan sebagian makanannya untuk orang yang nggak punya, untuk orang yang nggak bisa membeli makan sendiri. Terus adik-adik ada juga nih orang yang sakit di pinggir jalan, ada orang yang membagikan minumannya dan makanannya dan menolong dia supaya dia cepat sembuh. Itu kan juga berbagi kan adik-adik. Terus adik-adik ingat nggak kisah Tuhan Yesus yang membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan ke 5.000 orang. Itu adalah salah satu mukjizat Tuhan Yesus dalam indahnya berbagi. Nah, adik-adik, kalau itu kan zaman dahulu kala tuh, zamannya Rasul Paulus ke Korintus. Kalau di zaman sekarang kita ini, berbaginya gimana ya? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, adik-adik tahu nggak apa itu pelkes? Adik-adik mungkin pernah dengar dari papa, dari mama, ingin pelayanan di pelkes atau pas lagi di gereja, lagi bulan-bulan pelkes gitu. Nah, kakak kasih tahu nih, apa itu pelkes? Pelkes kepanjangannya pelayanan dan kesaksian. Jadi pas banget ya adik-adik di bulan Juni ini, gereja kita lagi dalam rangka memperingati bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian, sehingga biasanya akan ada acara-acara sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, yang sudah pernah gereja kita lakukan itu adik-adik, yang pertama
pelayanan kesehatan Samaria. Adik-adik mungkin pernah ya, dulu tuh masih setiap minggu ke gereja, melihat tuh ada orang-orang dari luar gereja yang datang ke gereja untuk memeriksakan kesehatannya. Ini namanya pelayanan kesehatan Samaria. Jadi orang-orang yang membutuhkan, yang lagi sakit tapi nggak punya uang yang cukup, gereja membantu berbagi untuk cek kesehatan, memberikan obat dan konsultasi ke dokter secara gratis adik-adik. Jadi ini salah satu bentuk berbagi dari gereja untuk orang-orang yang membutuhkan. Selain itu juga, gereja pernah nih berbagi makanan di jalanan. Namanya itu GPIB Gloria, berbagi kasih. Jadi teman-teman dari kakak-kakak dari pemuda, sama juga om tante dari PKB, PKP, semua bekerja sama adik-adik untuk memberikan makanan ke tukang ojek online, ke tukang becak juga. Jadi kami semua memberikan makanan untuk mereka yang membutuhkan, karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus untuk selalu berbagi kepada sesama. Nah, kalau adik-adik nih, apa aja nih yang contoh yang pernah adik-adik lakukan untuk berbagi? Misalnya juga bisa menolong teman di sekolah, untuk sekolah, meminjamkan pensil, atau berbagi bekal. Terus kalau di rumah, berbagi mainan sama adiknya, mainan sama kakaknya juga berbagi. Jadi adik-adik, yuk berbagi untuk sesama adik-adik ya. Itulah yang bisa Kak Rara ceritakan. Semoga adik-adik selalu mau berbagi dengan teman-teman, berbagi dengan saudara, berbagi dengan papa mama, dan selagi di jalan berbagi juga sama orang-orang yang membutuhkan. Misalnya minta bantuan ke mama papa punya uang kecil nggak? Tolong dong kasih ke mereka yang membutuhkan. Selain berbagi, adik-adik juga sebaiknya mendoakan mereka adik-adik supaya kita semua sebagai anak Tuhan bisa berbahagia, bersukacita, dan hidup secara berkecukupan. Oke adik-adik, semoga adik mengerti ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Hari ini Kakak Mario yang akan mengajar kelas tanggung. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 11. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang berbagi dengan sesama. Kenapa sih kita harus berbagi dengan sesama? Dan gimana ya caranya kita untuk berbagi? Nah, sebelum kita ke situ, kakak mau bercerita dulu tentang kitab yang akan kita bahas ini. Jadi, kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, Korintus adalah kota yang maju dan makmur. Karena Korintus adalah kota yang maju dan makmur, maka timbul 2 hal positif dan negatif. Hal positifnya adalah Korintus, orang-orang di kota Korintus menjadi sejahtera, menjadi berkecukupan karena mereka terfasilitasi oleh kota yang maju dan makmur. Dan hal negatif yang timbul adalah karena mereka berkecukupan, mereka merasa sombong atau angkuh. Nah, di sebelumnya di ayat pertama dari pasal 9, di sini bercerita tentang pengumpulan uang untuk Yerusalem. Diketahui bahwa di Yerusalem sedang terjadi krisis ekonomi. Maka dari itu, Rasul Paulus ingin menuliskan surat kepada orang-orang di kota Korintus untuk memotivasi mereka agar dapat berbagi dengan sesama yang sedang berkesusahan. Nah, di ayat yang ke-6, kata pertama yang Rasul Paulus ucapkan adalah camkanlah ini. Maksud dari Rasul Paulus mengucapkan tersebut adalah Rasul Paulus ingin kita untuk bersungguh-sungguh dalam perkataan yang akan disampaikan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-6 juga Rasul Paulus memberi gambaran menabur dan menuai. Kenapa menabur dan menuai? Agar kita yang ingin berbagi nanti tidak mengharapkan imbalan yang lebih. Karena jika
dari gambaran menabur dan menuai, jika kita menabur sedikit, maka yang kita tuai juga akan sedikit. Tapi jika kita menabur banyak, maka yang akan kita tuai juga kelaknya akan banyak. Dan di ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengucapkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kerelaan hati. Apa itu kerelaan hati? Itu misalnya kayak adik-adik membantu atau memberikan bantuan kepada sesamanya, atau misalkan adik memberi bantuan ke saudaranya, adik-adik tidak boleh dengan terpaksa memberikan bantuan tersebut. Harus dari kerelaan hati. Kenapa harus rela? Karena apa yang kita miliki semuanya itu datang dari Tuhan. Karena datang dari Tuhan, maka kita harus menjadi tangan-tangan Tuhan untuk kembali membagikan berkatnya itu kepada sesama kita yang memerlukan. Dan di ayat yang ke-8, jika kita berbagi kepada sesama kita, maka kita tidak akan kekurangan. Kenapa kita tidak kekurangan? Karena Tuhan sudah menyiapkan yang lebih untuk diri kita yang dengan senantiasa untuk berbagi dengan sesama. Di ayat yang 9 dan 10, itu menjelaskan kenapa kita harus berbagi. Kenapa kita berbagi? Karena yang kakak udah bilang tadi, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk kita olah dan untuk kita bagikan juga kepada sesama kita yang memerlukan. Karena apa yang Tuhan berikan adalah baik untuk semua orang. Jadi kita harus menjadi tangan-tangannya yang ikut serta membagikan kasih yang Tuhan telah berikan. Dan di ayatnya yang ke-11, Tuhan ingin kita berbagi. Jadi ketika kita berbagi, akan timbul kemurahan hati dalam diri kita. Nah, kakak ingin mengingatkan kembali, kenapa kita harus berbagi? Kenapa kita harus berbagi? Ya karena tadi, semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita olah dengan baik, dan kita bagikan kembali kepada teman-teman kita yang atau sesama kita yang membutuhkan. Dan berbagi juga harus dari kerelaan hati. Kerelaan hati yang tadi kakak udah bilang, kita tidak boleh berbagi dengan terpaksa. Berbagi juga harus dengan pengorbanan. Pengorbanan yang kakak maksud adalah seperti misalnya adik-adik bermain sama saudaranya atau sama temannya. Jadi adik-adik bisa berganti-gantian, tidak boleh serakah sendiri untuk mainkan mainannya sendiri. Jadi harus berbagi. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah bisa seperti berbagi makanan. Berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau misalnya kalau misalkan adik-adik masih sekolah offline, bisa berbagi bekal kepada teman yang lupa bawa bekal mungkin. Bisa seperti itu. Contoh yang lain, membantu saudara atau teman kita yang kesusahan mengerjakan tugas di sekolah. Karena Tuhan memberikan kita berkat bukan hanya berupa barang yang bisa kita lihat dan kita pegang, kayak bukan hanya uang, bukan hanya pakaian, makanan, tapi Tuhan juga memberikan kita berkat berupa ilmu pengetahuan. Jadi itu juga yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Misalnya ada adik yang susah kerjain tugas di rumah, maka adik-adik bisa meluangkan waktu dengan rela hati dan membagikan atau membantu saudara-saudara atau teman adik di rumah. Nah, ingin kembali kakak ingatkan bahwa selama kita berbagi, kita tidak akan rugi. Kenapa kita tidak rugi? Karena Tuhan sudah menyiapkan yang lebih kepada kita. Dan agar kita memperoleh itu, kita harus berbagi dengan rela hati. Sekian dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, siapa di sini yang udah gak sabar mau aktivitas? Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat celengan pemberianku adik-adik. Seperti ini adik-adik, lucu kan adik-adik? Nah, hari ini kita akan membuat yang bentuk
tape, cutter, lem, penggaris, spidol, dan hiasan mata-mata seperti ini nih adik-adik. Kalau adik-adik punya di rumah, kalau adik-adik bisa pakai spidol ya buat matanya. Nah, untuk cara yang pertama, kita ambil kertas karton manis tadi yang panjangnya 50 cm, lebarnya 33,5 cm ya adik-adik. Nah, ini kita akan buat pola adik-adik seperti ini. Tada! Nah, seperti ini adik-adik, kita akan buat polanya. Seperti ini, ada pola celengannya yang berbentuk kotak dengan lebar 12 cm dan tingginya 10 cm adik-adik. Nanti ada di sini adik-adik ukuran polanya. Nah, nanti adik-adik juga bisa langsung gambar untuk telinga, hidung, dan ekornya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah membuat pola ini, adik-adik tinggal gunting atau cutter adik-adik. Nah, setelah digunting, jadinya seperti ini nih adik-adik untuk box celengannya nih. Nah, setelah itu, bagian yang lipatan-lipatan ini kita akan lipat adik-adik biar lebih memudahkan kita. Ini. Nah, untuk bagian lipatannya kita akan kasih double tip atau lemnya adik-adik. Nah, seperti ini nih adik-adik, sudah dibeli double tip. Nah, kalau sudah dibuka deh. Oh ya adik-adik, pada saat adik-adik menggambar pola, adik-adik jangan lupa ya untuk menggambar bentuk bolongan celengannya ya. Nah, sudah jadi deh box celengan kita nih adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menempelkan telinga, mata, dan hidung, dan ekornya nih adik-adik. Tadi kan kita udah gunting nih adik-adik semuanya. Nah, kemudian kita akan susun di depannya yang pasti adik-adik. Nah, seperti ini nih. Untuk telinganya, adik-adik bisa tempel pakai lem atau double tip seperti ini adik-adik. Di lemnya sedikit saja di bagian bawahnya. Kemudian adik-adik tempel di atasnya deh. Nah, lakukan hal yang sama yang satu lagi adik-adik. Nah, jadi seperti ini nih adik-adik. Nah, kemudian untuk bagian hidungnya kita pakai foam tape adik-adik. Nah, ini seperti ini bentuk foam tape-nya ya adik-adik. Jadi dia bentuknya seperti foam, tapi dia double tape adik-adik. Ada lem di depan dan belakangnya, bagian belakangnya. Kalau adik-adik di rumah nggak ada foam tape, adik-adik juga bisa kok pakai selotip, tapi adik-adik lipat ya ke belakang. Jadi dia akan terlipat
sudah jadi, kita akan tulis di bagian kanannya. Adik-adik bisa tulis, aku mau berbagi dengan sesama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Nah, kemudian di sisi sebelah kirinya adik-adik tulis pemberianku untuk. Nah, terserah adik-adik bisa kasih tabungan adik-adik untuk misalnya untuk persembahan di gereja, untuk orang tua, atau untuk memberi kado kepada teman, atau untuk memberi teman yang sakit. Nah, itu ntar adik-adik tinggal tulis di bawah sini untuk siapa tabungannya adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan lupa menabung ya adik-adik. Tabungan ini akan diberikan kepada sesama kita adik-adik yang membutuhkan. Nah, adik-adik kalau sudah, adik-adik boleh foto dengan hasil karyanya adik-adik dan kemudian kirimkan ke email Bapak PA atau ke WA kakak pelayan adik-adik. Nah, sampai jumpa ya adik-adik di aktivitas selanjutnya adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jadi, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Berbagi. mengapa kita harus berbagi, Kak. Karena Tuhan Yesus mau kita saling berbagi, Kak, kepada satu sama lain. Betul sekali. Nah, di mana kita bisa berbagi? Di banyak tempat, salah satunya bisa di gereja, Kak. Oh, betul sekali. Siapa yang mau berbagi? Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita nyanyi lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, mengumpulkan dipuji tiap orang di dunia. Kakak Kairan, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat nih. Begitu, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, nggak ada yang intip-intip. Duduknya yang rapi, soalnya kita mau berdoa adik-adik. Itu, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi hari yang baru untuk kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami bisa mendengar firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Pagi ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya semua rakyat mematuhi setiap ajakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk mencuci tangan dengan benar, memakai masker, juga menjaga jarak. Tapi kita juga harus menghindari kerumunan supaya kita terhindar dari COVID. Dan biar Tuhan memberkati negara dan rakyat sehingga perekonomian bangsa Indonesia baik. Tolong Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan pernyataan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah gereja GPIB di seluruh Indonesia, terutama GPIB Gloria. Berkati ibadah dan semua pelayanan gereja kami. Berkati juga para pelayan gereja, para pendeta, para majelis, para pegawai gereja, pengurus belkat, kakak-kakak pelayanan PA, kakak pemain musik, dan teman-teman PA. Lalu, jauhkan kami dari virus corona dan segala penyakit. Tuhan juga jaga Kak Gerald di surga. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami.
Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berikan kedamaian sejahteraan, terutama di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati supaya pandemi ini segera berakhir. Berkati Bapak Presiden, berikan beliau hikmat, marifat, supaya dapat memimpin bangsa dan negara ini penuh dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, supaya segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini pun kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Biarlah damai sejahtera Allah tercurah atas jemaat-Mu. Berkati para pendeta, majelis, supaya dapat diberikan hikmat untuk dapat meneruskan pengajaran tentang kasih Tuhan kepada jemaat-jemaat, terkhusus di masa pandemi yang ada. Berkati supaya lewat ibadah-ibadah secara live streaming dapat tersampaikan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terkhusus kepada LKPA GPIB Gloria, Tuhan Yesus mau memberkati, berkati kakak-kakak layan, berikan mereka kesehatan supaya dapat melayani kami semuanya dengan baik. Berikan hikmat Tuhan supaya mereka dapat melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan berkati juga teman-teman kami supaya dapat diberikan berkat Tuhan, supaya bisa membeli kuota untuk dapat terus beribadah secara online. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan kami menyerahkan semuanya. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk adik-adik yang telah menyelesaikan ujian akhir semester ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati mereka ya Tuhan atas segala susah payah yang telah mereka kerjakan di soal-soal yang diberikan dari sekolah ya Tuhan, agar mendapatkan hasil yang baik dan dapat menjadi prestasi ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak ya Tuhan yang sedang kuliah. Berkati juga mereka ya Tuhan, jamah mereka, agar mereka dapat melanjutkan studi dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, rangkaian doa syafaat ini yang sudah diucapkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan, kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selain menyumbangkan barang-barang yang masih layak pakai, kita juga bisa berbagi dengan memberikan persembahan. Kita minta tolong Mama Papa untuk membantu kita mentransfer persembahan ke rekening Gereja Gloria. Nah, kan adik-adik, itu sambil persembahan kita juga mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau doa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih
Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Jangan lupa, minggu depan kita beribadah lagi melalui channel YouTube yang sama, channel GPIB Gloria Bekasi, di jam yang sama juga. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari Minggu ini. Kami sudah boleh beribadah bersama-sama. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh kami ingat selalu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pujian-pujian kami juga tidak berhenti sampai hari ini saja, tetapi sepanjang hari kami boleh senantiasa mengingat Tuhan Yesus dan selalu melakukan apa yang Engkau anggap baik, Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami, agar kiranya kami dapat menjadi anak yang manis, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Adik-adik, saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.